Saat mereka masih percaya kekuasaan dari Tuhan, aku sudah menempatkan kebenaran di meriam. Raja tua. Kau lalim. Rakyat benci! Langit tak hukum, aku hukum. Hidup lalu, aku terlempar ke Nusantara Raya. Dapat sistem gudang senjata super, tapi syaratnya harus menaklukkan Putri Ayu. Aku kasih hati padanya, tapi karena kerajaan takut kediaman kuasa militernya, Putri Ayu bersekongkol. Fitnah aku berontak, hukum mati seluruh keluarga. Wanita itu lihat aku dihukum, dia tertawa. Tapi, walau reinkarnasi, apa aku harus menaklukkan lagi Putri Ayu, wanita sialan itu? Sistem imut. Pengguna terdeteksi, tugas lalu gagal. Menghabiskan nyawa, sistem error logika. Proses riset. Riset berhasil. Target berubah, Intan Wijaya. Deteksi kesukaan Max. Intan, si gadis yang selalu mengikutiku. Anak penasehat agung yang aku tolak. Kesukaan penuh. Selamat pengguna, menaklukkan berhasil. Akses toko senjata modern terbuka. Pengguna bisa pakai bebas. Semua senjata ringan dan kendaraan. Kalau mau tambah senjata dan isi amunisi, bisa tukar dengan poin. Poin? Jalin hubungan dengan Intan selesai tugas sistem. Dapat prestasi, dapat poin. Buka barang toko perlahan. Benar. Penggemar, siapa mau jadi? Hidup ini, langit ini, takkan tutupi mataku lagi. Mana Rizky si sampah itu? Suruh dia keluar. Mana suratan-suratan? Kenapa belum kasih ke aku? Pas bahas dia datang. Hidup lalu karena aku bodoh, serahkan tanah kalau tak kalian. Fitnah Pratama, simpan senjata. Hal bodoh takkan kulakukan lagi. Wanita mana yang berisik pagi-pagi? Apa kau bilang? Rizky, kau gila. Pengawal, pukul Bolokia. Buat dia sadar. Pukul aku? Kau kira aku masa lalu si penggemar? Sistem, coba pistol listrik dulu. Apa sih sihir ini? Rizky, kau berani melawanku? Terus kenapa? Jangan lupa, keluarga Pratama masih butuh bantuan ayahku di istana. Sudahlah, cepat berikan surat tanah di selatan. Aku masih bisa maafkanmu. Kalau tidak... Gak ada surat tanah. Mau coba tembakannya? Kau gila? Apa maumu? Kami didukung pangeran keempat. Raja pun tak bisa. Katakan tuannya, Rizky lama sudah mati. Sekarang aku, habisim yang nekat. Pergi! Tuan muda keluarga Pratama dicurigai kerajaan. Kini kau menyinggung keluarga Ayu dan pangeran keempat. Saat Tuan, Nyonya, dan Nona balik dari kuil bahagia, gimana aku jelaskannya? Tenang saja, Paman Bahri. Mulai hari ini, keluarga Pratama tak perlu tunduk pada siapapun. Oh ya, Intan gimana? Nyi, Wijaya, sejak kau batal tunangan dia jadi bahan tertawaan tiap hari di Pavilion Sakura menangis terus. Pavilion Sakura. Tempat kita bertemu pertama. Intan. Hidup, lalu aku melewatkanmu. Hidup ini tak akan kuulangi lagi. Paman Bahri, siapkan kuda. Baik. Gak usah pakai kuda. Nyi, Wijaya, untung kau disukai pangeran keempat. Cepat ikut kami. Lepaskan! Aku mati pun tak mau ikut pangeran keempat. Jangan sentuh aku! Tak tahu diri. Pangeran keempat menunggumu. Bawa dia pergi. Tangan mana yang sentuh dia? Potong sendiri atau mau ku bantu? Rizky, keluarga Pratama lagi susah. Dasar sampah masih berani keluar. Naik benda besi aneh, kira-kira kau hebat. Hajar dia, matikan saja. Matikan saja. Baguslah. Senjata apa ini? Tunggu saja, pangeran keempat tak akan maafinmu.
Rizky, kamu mau apa sebenarnya? Dulu kau batal tunangan. Bukankah itu sudah menghinaku? Intan, dulu aku buta. Aku buang mutiara. Sekarang aku mau kau kembali. Aku tak percaya. Kau Biar ku coba buktikan. Naik ke mobil. mau kemana? Kita temui ayahmu dan kita sepakati pertunangan kita lagi. Jangan, ayahku lagi marah. Lagian pangeran keempat menatapku tajam. Pangeran keempat. Harus tanya dulu senjataku setuju nggak? Ayo. Terdeteksi Intan dan pengguna kontak. Dekat pertama, hadiah 1000 poin. Bisa tukar barang di toko. Kak, nama baik Intan rusak sejak batal tunangan. Pangeran keempat mau nikahi dia sebagai selir. Ini berkat bagi keluarga Wijaya. Diam. Putriku, mana boleh jadi selir? Ayah, Bang Wijaya. Rizky, dasar brengsek, masih berani datang. Pengawal, usir dia. jangan ayah. Rizky biar... Intan, waktunya sadar. Dia buat kau menderita. Kau masih bela dia? Dulu aku salah. Jadi hari ini aku mau tebus. Aku mau nikahi Intan, jadi istri sah. Rizky, selain itu, keluarga Pratama sendiri dalam bahaya. Mana bisa aku serahkan putriku ke dalam api neraka? Tuan, gawat! Orang berjaket hitam masuk ke diaman, mengancam mau bunuh Rizky. Apa? Cuma sekelompok penjahat saja. Tadi Tuan bilang aku dalam bahaya. Lihat saja nanti. Perintah Tuan, siapa ambil kepala Rizky? Hadiah 1000 tael emas. Ambil kepalaku. Cuma kalian. Itu dia, serang! Rizky, cepat lari. Lari. Di kamusku, tak ada kata itu. Sistem, buka ruang. Semuanya. Pernah dengar ledakan petasan 600 per menit? Ini, barang ini seperti petir api. Apa aku sedang mimpi? Di zaman senjata besi, senapan itu sabit maut. Tak perlu menembak, tak perlu skill, cukup tekan pelatung. Siapa lagi mau 1000 tael emas? Ayo, ambil. Ini, apa sih sihir ini? Cepat mundur! Aku suruh mundur. Bilang, siapa penggiringmu? Ya, Pangeran keempat. Kata dia, keluarga Pratama diam-diam menahan diri. Jika kau mati, Jenderal Pratama pasti salah langkah. Memberi alasan keluarga kerajaan. Pangeran keempat memang cerdik. Pergi, katakan tuanmu, biar dia bersiap-siap. Eyo, Rizky, ini. Bapak mertua, ini senjata api. Sekarang percaya aku bisa lindungi Intan? Rizky, syukurlah kau aman. Bodoh, ku bilang akan lindungimu. Ini baru permulaan. Sebelumnya baru permulaan. maaf ya mulia. Rizky itu bukan manusia. Senjatanya bisa keluarkan api. Sebentar saja, dia sudah membunuh belasan saudara kami. Tak bisa mendekat padanya. Semua tak becus. Buat apa kalian? Yang mulia, Rizky tak cuma menindasku, malah menghalangi Anda menikahi Intan. Sekarang dia bunuh pengawal Anda. Ini menodai nama Anda. Jangan biarkan dia bebas. Dasar sampah. Jalan depan tak bisa. Aku ke istana cari ayah raja. Panggil penawar rahasia. Bunuh malam ini. Baguslah. Pengawal rahasia. Semua ahli bela diri tingkat dunia jago bunuh diam-diam. Bunuh Rizky itu seperti membuang tenaga. Rizky, beraninya kau cuek padaku. Kali ini kau pasti mati. Maaf Rizky, aku kangen kamu. Jadi aku diam-diam datang. Deteksi kontak intim. Gadis ini tak tidur malam, menguji aku. Rizky, kau sadar? Mau pura-pura lagi, tapi ada tikus terlalu ribut. Biar aku selesaikan.
Mau kabur? Deteksi pengguna membunuh. Perlengkapan peluncur roket RPG terbuka. Peluncur roket! Semi itu ledakan! Apa siang ini orang Pangeran 4? Orang Pangeran 4? Bukan juga. Jarum angin badai itu cara pengawal rahasia. Pengawal rahasia? Raja juga. Keluarga Pratama sudah goyah. Ini tak aneh. Intan, ikut aku. Kau takut? Tak takut. Asal bersama kau, aku tak takut apa pun. Baik, awalnya mau main-main dulu. Tapi mereka tak mau biarkan aku tidur. Malam ini tak ada yang bisa tidur. Tenang, beristirahat di sini. Aku perlu keluar urus sesuatu. Minum, semua minum. Tunggu Rizky mati. Habisi Pratama, musuh terbesar. Ayah Raja pasti lebih menghargai aku. Selamat, Pangeran 4. Pangeran Mahkota tak berguna. Anda Pangeran Mahkota masa depan. Jangan lupa diri, minum, semua minum. Lanjutkan musik, lanjutkan tarian. Kau minum arak di dalam, dengar musik. Tunggu kabar aku mati ya. Sayang. Kembang api malam ini khusus untukmu. Selamat menikmati. Teror senjata modern. Ayah, ibu, adik, sudah pulang dari berdoa. Masalah sebesar ini, kenapa tak beritahu? Pangeran keempat dan kerajaan sudah berusaha bunuhmu. Kayaknya Intan sudah kasih tahu kalian. Tak apa, mereka tak bisa apa-apa padaku. Kata Intan, kau punya senjata api. Dari mana? Tak usah kau urus. Pokoknya, senjata api ada, dunia pun milikku. Selain itu, di perbatasan utara, ratusan ribu prajurit. Raja tua itu, kalau berani terus tekan, kita hajar tahta kerajaannya. Ngawur. Kekuasaan Tuhan berikan. Mana bisa kita lawan? Raja tua juga baik padaku. Mana bisa? Ayah, mereka sudah berniat bunuh. Kita mau diam saja. Ini setia buta. Raja mau mati. Aku. Sudah. Jangan ngomong mati-mati. Ku dengar Rizky dan Intan. Iya. Aku mau nikahi Intan. Segera mungkin. Bagus. Ide bagus, Rizky. Akhirnya kau sadar. Acara pernikahan bisa tolong hilangkan sial. Kau bilang kediaman Pangeran keempat hancur petir langit. Paduka, ku dengar pertama cahaya merah turun, lalu ledakan dahsyat seperti petir. Pangeran 4 terdampar dan meninggal. Rakyat bilang itu kutukan langit. Omong kosong. Si 4 baru pinjam pengawal rahasia bunuh anak bungsu Pratama. Sekarang mereka hilang. Anak bungsu Pratama masih selamat. Si 4 malah kena kutukan langit. Maksudmu, keluarga Pratama yang takdir kerajaan? Jangan, tak berani. Bagaimanapun, keluarga Pratama harus musnah. Berikan perintah, suku utara ribut, perbatasan gawat. Suruh Surya Pratama cepat ke perbatasan. Tak boleh gagal. Paduka, bukannya ini lepas harimau? Kau tahu apa? Suruh komandan pengawal bawa 500 prajurit. Tunggu Surya ke lembah angin hitam. Kata si 4, anak Pratama punya senjata api. Paling Surya yang kasih. Asal dia mati, keluarga Pratama tak usah ditakuti. Paduka, bijak. Dapat poin tambahan 10.000. Selesaikan ritual pernikahan akan dibuka akses perkawinan abadi. Salam langit! Salam Tuhan! Salam suami istri. Sulat Raja! Selamat, Jenderal Pratama. Tapi ritual ini mungkin harus ditunda dulu.
Perintah Paduka berangkat dari Tuhan. Perintah Raja, wilayah utara kritis. Suku utara menyerang. Jenderal Surya Pratama segera berangkat ke perbatasan utara. Tak boleh tertunda. Demikian. Segera berangkat? Ini masih ritual pernikahan. Tak bisa minum arak nikah dulu. Ini sengaja menyusahkanku. Nih, Pratama. Ini perintah raja, telat tugas militer. Semua keluargamu dihukum mati. Jenderal Pratama segera berangkat. Ayah, ini jelas-jelas jebakan. Rizky, tak bisa nolak Paduka memerintah. Aku pergi, kau nikahi saja. Ini juga harapan ayah. Keluarga serahkan padamu. Baiklah, lanjutkan ritual. Benar, pernikahan penting. Sudah begini masih salam. Memang dia sampah keluarga Pratama. Entah hari ini acara bahagia jadi duka. Selesai. Akhirnya saatnya tiba. Ayah, tenanglah. Siapapun yang jahat, kalau berani sakiti keluargaku, akan kubawa mereka ke neraka. Perkawinan abadi berhasil. Selamat pengguna. Pesawat tempur. Dulu cuma main-main. Kalau berani sakitan ayahku, biar mereka tahu apa itu dominasi udara. Jenderal, lembah angin hitam terlalu berbahaya. Kalau gajah mengeroyok, aku tahu. Tapi perintah mendesak. Telat berarti melanggar. Aku yakin raja takkan. Yang mulia, keluarga Pratama tak ada jalan hidup. Serang! Hadapi musuh! Jenderal Pratama, aku diutus raja untuk habisi kamu. 200 pengawal kerajaan habisi aku. Paduka sangat menghargai aku. Salahkan keluarga Pratama yang terlalu hebat. Matilah! Lindungi Jinjuo. Keluarga Pratama setia, ternyata begini nasibnya. Prajurit, ikut aku berjuang! Sini sudah cukup. Cukup luas. Sistem, keluarkan pesawat tempurnya. Surya sudah selesai. Di kehidupan lain, jangan lawan Paduka. Habisin dia sampai hancur. Suara apa itu? Ini... Siapa berani sentuh ayahku? Suara apa ini? Semua mati saja! Lari! Cepat lari! Berani sentuh ayahku belum selesai. Cepat lari! Tuhan, ampunilah aku. Aku tak punya pilihan. Tadi aku apa? Aku dengar suara Rizky. Ya Tuhan, ini Tuhan. Jenderal, Tuhan yang menolong kita. Tuhan turun ke bumi. Ya Tuhan, Tuhan itu Tuhan muda. Ayah, bagaimana? Rizky, benar-benar kamu? Rizky, Raja sudah berniat membunuhmu. Meski ayah ke perbatasan, kalian masih di kota utama. Tenang saja, aku di sini. Selama aku ada, kediaman Jenderal Besar aman. Ayah pergi ke perbatasan, jadi penyangga wilayah. Baik. Kalau begitu, kota utama serahkan padamu. Tak becus! Semua bodoh!
Ambil langkah cermat, malah seluruhnya musnah. Ayah Raja, tenanglah. Menurutku, ini belum tentu buruk. Surya Pratama sudah berniat berkuasa. Masih belum buruk. Surya pergi, tapi keluarganya masih di kota utama. Kediaman jenderal besar kosong, tinggal Rizky si nakal dan wanita anak. Maksudmu? Asal pegang keluarganya, walau Surya punya pasukan besar, pasti tunduk juga. Ide bagus. Kau urus saja. Jangan kecewakan Raja. Ayah Raja, tenanglah. Biar aku urus. Pasti Surya Pratama berlutut serahkan kuasa. Putri, si empat sudah mati. Kau mau ikut aku, harus tunjukkan buktinya. Asal bisa menolong Yang Mulia. Putri rela mati. Tak usah kau mati. Intan sudah nikahi Rizky kan? Ku beri kau mengusirnya dari kediaman jenderal. Sisanya, ku urus sendiri. Tenanglah Yang Mulia, bisa merepotkan keluarga Pratama, Putri sangat senang. Tapi setelah berhasil, Yang Mulia, jangan lupa janji, posisi Putri Mahkota Putri. Tentu saja. Kekuatan hubungan dengan Intan naik, poin bertambah 500. Suamiku, mata-mata di luar makin banyak. Aku takut. Takut apa? Ada aku. Kediaman jenderal ini kokoh. Tak ada yang bisa masuk. Tuan mudanya, Pratama memanggil ke ruang depan. Keluarga Wijaya datang. Ada apa ini? Nih, muda. Ayah sakit parah. Dia muntah darah terus. Kayaknya tak lama lagi. Cepat pulang melihat ayah. Apa? Aku temani kau. Suamiku, kini kediaman jenderal bergantung padamu. Jika kau pergi, ibu dan adik pasti akan diserang. Aku pulang ke rumah sendiri saja. Bawa pengawal. Cepat pergi pulang. Poin cuma cukup senjata ringan. Raja tua sudah berani lawan. Pemberontakan pasti terjadi. Harus segera kumpulkan kekuatan. Buka senjata besar ini. Nanti, langsung hancurkan istana. Putri Ayu, ayahku tak apa. Kalau tak begini, mana kau datang sendiri? Keji. Atas nama Pangeran Mahkota, keluarga Wijaya bersekongkol. Mau berontak? Pengawal, tangkap mereka. Cilang, di penjara kerajaan, kau bakal menderita. Bawa pergi. Rizky, Intan sudah lama pergi belum pulang. Apa terjadi sesuatu padanya? Tenang, Gu. Aku ke kediaman Wijaya. Wah, Tuan Muda Besar mau ke mana? Si Calang Intan itu. Kalian tak bisa ketemu dia lagi. Kau lakukan apa pada Intan? Keluarganya sekarang dikurung di penjara utama yang paling ketat. Tempat itu seperti benteng baja, di bawah pengawalan ketat. Meski kau punya senjata aneh ini, tak berguna. Kau mau mati? Kau berani sentuh aku? Asal kalian patuh, aku jamin keluarganya aman. Kalau tidak... Kau belum mampu. Memang layak pewaris muda. Semua bilang kau sombong dan bodoh. Kini kulihat, ternyata kau cuma menipu semua orang. Tak sujud padaku? Keluarga Pratama memang berniat berontak. Sayang, keluarga Wijaya kini di tanganku. Kalau kau mau dia hidup, suruh ayahmu patuh di perbatasan jadi anjing setia keluarga kerajaan. Kalau kau sentuhnya, seluruh keluarga kerajaan ikut mati. Intan cantik seperti bunga. Kalau aku sedang marah, tak jamin apa yang akan kulakukan padanya. Rizky, jangan nekat. Intan masih di tangan mereka. Baik, kau hebat. Benar, kalian punya semalam untuk berpikir. Besok, seluruh keluarga sujud di depan istana. Kalau tidak, tak jamin apa yang akan kulakukan.
Kak, sekarang gimana? Kakak ipar di penjara utama. Itu penjara mati. Gimana? Karena Intan di penjara utama, aku akan serbu penjara utama. Pas sekali! Dengan tank, aku bisa berjalan bebas di kota kerajaan. Ibu, adik, kita tak bisa tinggal di kota kerajaan lagi. Tunggu Intan selamat, kita kabur malam ini. Temui ayah di perbatasan. Sistem. Aku mau tukar. Pilih barang untuk ditukar. Berapapun poinnya, tukar untukku. Perlengkapan serangan satu orang terkuat. Aku mau bongkar penjara. Rekomendasi tukar perlengkapan operasi khusus, elang malam dan C4 bahan peledak. Total 3.000 poin. Tukar. Malam ini kita akan bongkar penjara utama. Saudara-saudara, sekarang Raja Lalim, Pangeran Mahkota Zalim. Mereka menangkapnya mudah, bahkan ingin musnahkan keluarga Pratama. Jika Pratama musnah, kalian juga mati. Daripada menunggu mati, mending ikut aku berjuang. Serbu penjara, selamatkannya mudah. Menembus kota utama. Asal sampai perbatasan, kesuksesan menanti kalian. Berani tidak? Tapi, cuma kita ini, mana bisa serbu penjara utama? Tak usah khawatirkan. Apa ini? Ini yang buat Raja Tua, kencing celana. Pasti kalian pernah lihat aku pakai. Dengan ini, kalian semua bisa lawan ratusan orang. Satu kata, ikut aku nggak? Tuan muda sangat baik padaku. Lawan mereka! Siap mati! Siap mati! Bagus. Semua dengar, ganti baju. Malam ini, ikut aku hancurkan penjara utama. Bagus. Keluarga Wijaya kini di penjara utama. Surya Pratama walau hebat, pasti tunduk jadi anjing penjaga. Ayah, Raja bijak. Rizky cuma anak borjuis. Kini kelemahannya ketangkap. Besok pagi pasti bawa seluruh keluarga berlutut di depan istana. Tenanglah, Paduka. Penjara utama nyamuk pun tak bisa masuk. Keluarga Pratama takkan bisa lolos. Aku mau lihat keluarga Pratama bisa buat apa lagi. Intan, ayah yang menanggungmu. Ayah, jangan begitu. Suamiku pasti datang menolong. Menolong? Jangan mimpi. Penjara utama, penjara mati nomor 1. Dinding baja, penuh jebakan. Meski dewa datang, pasti terluka. Tunggu saja habis di penjara. Aku percaya dia. Ada apa ini? Gempa bumi? Dinding baha. Cuma segitu saja. Saudara-saudara, serang! Jangan sampai ada yang selamat. Serang! Jangan mendekat. Kalau mendekat, aku habisi dia. Suamiku, jangan urus aku. Cepat bawa ayah pergi. Lepaskan dia. Biarkan kau mati utuh. Kau, jangan paksa aku. Adik tembakannya jitu berbakat. Semua karena kakak mengajar. Pemberitahuan sistem tank utama sudah terbuka. Menantu terhormat ini penculikan dari penjara. Kalau benar-benar marahi kerajaan, kita... Bapak mertua hanya berontak yang bisa selamat. Tak mau mati, ikut aku. Baik, ikut kau. Suamiku pengejar datang. Pas sekali, tunjukkan mereka senjata besar. Ini binatang mistis apa ini? Semua naik tank. Tujuan perbatasan. Berangkat. Memuaskan. Keluarga Wijaya kini terjebak. Surya Pratama kini seperti harimau gigi. Pangeran Mahkota, kau berjasa besar kali ini.
Semua berkat ayah Raja. Saat ini Rizky pasti lagi nangis di rumahnya. Takutnya dia nangis pun tak bisa. Paduka, ada apa? Apa keluarga Pratama sudah datang berlutut di depan istana? Penjara utama. Penjara utama diledakan. Para narapidana semua diculik. Apa? Apa itu? Ya. Rizky Pratama, dia datang bersama rombongan memegang tabung aneh yang menyemburkan api, membunuh semua orang. Bekas bakar ini, kekuatan hancurnya. Ayah Raja mirip dengan rumah Pangeran Empat yang hancur, juga sama persis. Ternyata dia pembunuh si Empat juga penjahat ini. Aku ditipu dia. Serahkan perintahku. Kumpulkan semua pengawal kerajaan. Blokir 9 gerbang. Jangan biarkan Rizky keluar. Kota kerajaan, aku akan habisi dia. Penjahat! Turun dan menyerah. Siapa menghalangi? Mati. Tembak! Raja tua, siapkan lehermu. Saat aku kembali ke kota utama, itulah saat Nusantara Raya berganti pemimpin. Ayah Raja Rizky punya sihir. Kini lepaskan harimau. Kalau dia bertemu Surya, konsekuensinya tak terbayang. Bertemu? Sudah ke perbatasan, itu masuk neraka. Apa maksud Paduka? Aku sudah suruh potong pasokan perbatasan. Dan diam-diam kirim surat ke Panglima Utara janji wilayah 16 Utara. Kini, kota perbatasan dikelilingi pasukan utara hingga tak bisa keluar. Rizky ke sana yang dilihatnya cuma reruntuhan dan mayat. Meski Rizky punya sihir, takkan tahan pasukan utara dan kelaparan. Tapi, serahkan wilayah utara bisa hapus ancaman besar. Jebakannya ayah Raja sangat cerdik. Putriku kau kan, kau putri angkat jadi putri kesultanan. Bagaimana? Terima kasih, Paduka. Sebagai putri kerajaan, kau harus tanggung jawabnya. Demi menenangkan utara, aku putuskan kau nikahi Panglima Utara. Apa? Perjodohan? Panglima Utara itu barbar dan kejam, Paduka. Aku tak mau. Tak ada pilihannya. Kau mau berontak? Yang mulia, tolong aku. Aku lakukan demi Anda. Anda janji menikahiku. Perjodohan ayah merupakan kehormatan besar. Tek, kau pergi saja, putri angkat tercintaku. Jangan. Cendera besar, persediaan makanan habis setengah bulan. Kau terus begini, tak usah suku utara serang. Kita sendiri akan kelaparan. Tim pengiriman pangan harusnya sudah sampai. Jenderal besar, tak ada suplai. Tak ada suplai sama sekali. Apa kau bilang? Aku berani mati cari tahu. Pusat tak kirimkan pangan. Lagian, Raja larang semua jalur. Semua jalur ke perbatasan utara. Mereka mau kita mati kelaparan di sini? Raja Lalim, kau mau bunuhku. Surat perintah saja, aku siap mati. Kenapa rakyat kota ini dan prajurit harus mati? Jenderal besar, ada kabar lain. Lapor mata-mata. Komandan muda bawa keluarga menyelinap dari kota kerajaan. Dia datang ke sini. Rizky, kamu bodoh. Ini tempat mati. Dia datang cari mati, sudah tamat. Keluarga Pratama, tamat. Ada apa? Suku utara menyerang. Jenderal besar, keajaiban! Jelaskan. Ada makhluk baja, tak tahu asalnya. Malah berhasil menembus penjara 100.000 pasukan suku utara. Markas suku utara hancur, mereka kabur. Ini... Itu... Rizky. Rizky? Benar-benar kamu? Ayah, aku terlambat.
datang! Kita akhirnya bisa selamat. Anakku, dia mati kelaparan. Ayah, inilah raja yang kau bela mati-matian demi membunuhmu. Berani bekerja sama musuh luar. Potong pasukan makanan biar seluruh rakyat mati kelaparan. Nusantara Raya memang sudah busuk. Rizki yang kau usir cuma pasukan depan suku utara. Kata mata-mata Panglima Besar, memusatkan 300.000 pasukan cuma 100 km dari sini. Jika kota jatuh, wilayah luas di belakang akan jadi medan darah. 300,000? Pas sekali. Tapi pasukan makanan habis, pasukan tak cukup. Ayah, raja tak peduli rakyat. Aku peduli. Dia tak bisa jaga tanah, biar aku jaga. Tenanglah, ada aku. Suku utara takkan bisa masuk. Baik, 300.000 suku utara akan jadi korban. Sialan, siapa yang bisa jelaskan barang besi yang menyemburkan api itu apa sebenarnya? Ratusan kavaleri lenyap dalam sekejap. Apa itu konspirasi Raja Tua? Apa itu Nusantara Raya senjata rahasia baru? Dia mau hajar Pratama, lalu basmi kita semua? Jangan, Panglima, dengar aku. Panglima, tolong. Jika Raja Tua punya senjata itu, kenapa mau berdamai? Lagian, surat menyerahkan tanah dan ganti rugi masih di tanganmu. Jika terbongkar, tahta tak aman. Berani ingkar? Raja Tua tak berani. Meski makhluk besi itu hebat, tapi cuma satu saja. Panglima punya 300.000 kavaleri. Cuma ludah saja bisa tenggelamkan dia. Betul, cuma satu tank saja. Apa bisa kalahkan kita? Serahkan perintahku. Kumpulkan 300.000 pasukan. Hancurkan kota perbatasan. Aku akan hancurkan barang besi itu jadi keranjang. Lapor, 300.000 pasukan suku utara menyerang. Jarak dari gerbang kurang dari 10 li. Penuh dengan pasukan menutupi langit. Sampai 1,000. Serahkan perintah. Semua pasukan pertahankan tembok. Walau hanya tersisa satu orang, jangan mundur. Tunggu dulu, Rizki. Ayah, tak usah bertahan. Seranglah. Itulah pertahanan terbaik. Komandan muda, itu 300.000 pasukan kuda. Serang di lapangan sama dengan bunuh diri. Tak perlu pasukan besar. Aku coba bawa orang dari kota utama. Sudah cukup. Rizki, soal militer bukan main-main. 100 orang itu bisa apa? Ayah, lihat saja. Pelayan itu sudah aku latih. Sudah berubah total. Kau benar juga. Ya. Sudah buka gerbang? Rupanya 300.000 pasukanku sudah buat mereka takut hingga menyerah. Panglima, nanti tangkap Rizki. Serahkan padaku. Aku mau dia hidup menderita. Mati pun tak bisa. Ya sudah. Panglima, gawat. Monster besi muncul lagi. Tak usah panik. Cuma satu. Bukan satu. 100.000 pasukan. Cuma ludah saja bisa tenggelamkan dia. Ribuan, Hank. Apa? Semua dengar, tujuan pasukan suku utara, hancurkan mereka. Ini yang kamu bilang satu. Panglima, ampun. Aku sungguh tak tahu. Habikas. Panglima, tenang. Kita punya 300.000 pasukan. Meski pakai tumpukan mayat, pasti bisa habisi mereka. Serang! Siapa mundur, habisi! Tembak! Lapor! Pasukan musuh 30 li dari markas pusat! Pasukan depan hancur! Lapor! Musuh tinggal 5 li! Sayap kiri runtuh! Diam! Aku lihat sendiri! Tak usah lapor!
Cepat mundur, kembali ke padang. Hambus! Panglima besar, kemana buru-buru? Hinka! Lari cepat juga. Lanjut lari. Komandan muda, ampun! Komandan muda, ampun! Semua perintah Raja Lalim itu. Aku punya bukti. Aku punya suratnya. Kenapa berontak, Paduka? Demi habisi kami, berani serahkan 16 wilayah utara. Benar-benar nekat. Komandan muda, aku jadi saksi. Aku ikut ke kota kerajaan. Ku bocorkan Raja Lalim itu. Bagus kau sadar. Bawa dia. Tuan Rizky, aku putri. Aku tahu salah. Aku rela melayanimu, jadi selir atau pelayan. Jangan bunuh aku. Kau pantas. Putri Ayu bersekongkol. Habisi Laksana. Harus dihukum mati. Semua salahmu, Intan. Kalau tak ada kau, Tuan Rizky milikku. Kesenangan ini harusnya milikku. Turun ke neraka. Mau rebut suamiku? Jadilah orang baik di hidup lain. Hidup Rizky muda! Wajar kalian, Raja tua itu sengaja kurung paman kita, ingin kita mati. Ini surat Panglima besar dengan Raja tua itu. Bukan aku yang hidup, kalianlah yang hidup. Hidup rakyat! Ayo kita hancurkan Raja tua itu. Hidup rakyat! Rizky, kau benar-benar berhasil. 100 orang kalahkan 300.000. Ayah, lihatlah. Inilah paduka yang kau taati. Raja brengsek itu suruh aku. Dia kurung pangan kalian. Janji serahkan 16 wilayah utara. Asal habisi keluarga Pratama. Raja Lalim rusak negara. Warga sekalian, prajurit sekalian. Siapa yang kurung badan kita? Siapa berkumpul dengan musuh ingin habisi kita? Raja itu, Raja Lalim. Nusantara Raya sudah busuk. Keluarga kerajaan tak adil. Rakyat dianggap sampah. Hari ini, aku Rizky akan hukum kejahatan, musnahkan dunia lama yang kejam. Buat dunia baru tanpa penindasan, semua bisa makan dengan tenang. Kalian bersedia ikut aku. Aku rela mati demi Panglima Muda. Semua pasukan, ikuti Panglima Muda. Beriona! Baik, tujuan kota utama hukum Raja Lalim, selamatkan rakyat. Misi akhir, ganti dinasti. Hadiah misi, buka semua akses gudang senjata sistem. Raja tua, kau sudah tamat. Hitung-hitung hari, di perbatasan utara, perang pasti sudah berakhir. Surya dan Rizky pasti sudah jadi mayat suku utara. Ayah Raja bijaksana. Cuma sedikit trik, sudah hilangkan ancaman besar. Keluarga Pratama hilang. Kekuasaan militer milik kerajaan. Ayah Raja bisa tenang. Hebat, hari ini aku mau minum lebih banyak. Paduka, ada laporan darurat. Tak usah panik. Apa keluarga Pratama sudah dibinasakan suku utara? Aku sudah tahu. Bukan Paduka, keluarga Pratama yang basmi suku utara. Apa kau bilang? Omong kosong. Suku utara punya 300.000 pasukan. Meski Nusantara Raya serahkan semua, tak pasti menang. Pasukan Pratama cuma sisa-sisa. Mana mungkin basmi suku utara? Memang benar yang mulia. Kata mata-mata, Rizky entah dari mana bawa banyak makhluk baja. Tak bisa ditembak, bisa semprokan api. 300.000 suku utara hancur. Panglima besar pun ditangkap. Banyak makhluk baja. Si penjahat ini ternyata sembunyi sedalam ini. Ayah Raja keluarga Pratama begitu kuat, tak pisang lawan langsung. Betul. Sekarang harus pakai pendekatan lembut. Serahkan perintahku. Jadikan Surya Pratama adipati. Hadiahkan 100 ton emas. Tenangkan mereka dulu. Nanti kita cari cara. Paduka, sudah terlambat.
terlambat! Apa maksudmu terlambat? Surya dan Rizky Pratama mengangkat bendera menuduh Paduka bekerja sama musuh menindas orang baik. Mau gulingkan kerajaan? Dasar brengsek! Kenapa tak tunggu aku mati saja? Serahkan! Panggil semua pasukan! Bela kerajaan! Hancurkan para pengkhianat! Paduka, sungguh terlambat. Makhluk baja itu cepat sekali. Pasukan Pratama tak terkalahkan. Menaklukkan puluhan kota. Prajurit menyerah langsung. Sekarang pasukan depan dari kota kerajaan sudah kurang dari 100 km. 100 km? Sudah tamat. Esensi Blitzkrieg adalah kecepatan. Raja tua tak sangka pun di mimpinya kita datang secepat ini. Besok pagi adalah akhir Nusantara Raya. Intan, besok setelah merebut kota, kukukuhkan kau permaisuri menjadi ibu negara wanita terhormat di dunia ini. Suamiku, aku tak peduli jadi permaisuri. Asal bisa selalu temani kau sudah cukup. Rizky, hebat kau. Perjalanan ini lancar sekali. Pasukan kerajaan di hadapan arus baja ini seperti kertas saja. Anakku hebat. Tapi Rizky, jika kau jadi raja, jangan jadi seperti Raja Lalim yang licik dan zalim. Ayah, ibu, tenang saja. Aku ingin bangun dunia yang baru. Aku akan industrialisasi. Wajibkan sekolah. Buat rakyat makan dan pakai. Tak lagi kelaparan. Aku ingin dunia ini semua jadi raja. Bagus. Meski terdengar baru, tapi ayah percaya, ayah dukung sepenuhnya. Paduka hamba sudah panggil markas utama dan pasukan wilayah sekitar total 500.000 prajurit. Sekarang, di luar kota Jaringan sudah siap prajurit hebat berjajar. Ayah Raja Rizky maju terus, menaklukkan puluhan kota. Pasti sudah lemah. Betul, mereka jalan tanpa istirahat. Sekarang pasti lelah, tenaga habis. Pertempuran besok adalah hari kematian mereka. Kita tunggu mereka lelah. Habisi para pengkhianat ini. Bagus. Aku mau lihat pengkhianat itu mati tanpa kuburan. Pemberontak lancang, perintah Paduka. Kalau kalian turun kuda dan menyerah, bisa selamatkan mayatmu. Kalau tidak, 500.000 pasukan akan menyerang. Dan kalian pasti akan hancur. Zaman memayang musuh akan berakhir. Hari ini, aku Rizky akan gunakan arus baja ini. Demi rakyat seluruh negeri, kita ciptakan dunia yang adil. Serang! Sedang! Tenanglah, ayah. Pasukan kita siap. Pasti menang besar. Apa itu? Burung besar sekali. Paduka, di atas tertulis segera meninggalkan istana. Akan dibom. Pemberontak ini gila. Bawa burung besar buat menakutiku. Mau bom? Itu lucu sekali. Ayah, lihat burung besar itu melahirkan. Burung? Apa bisa, Pak? Ini apa sih sihir ini? Pintu Gijajah. Akhirnya kembali. Kali ini, aku akan tulis ulang takdir Nusantara Raya. Berhenti! Jangan maju! Pemberontak! Berani serang kota kerajaan! Berkhianat Nusantara Raya! Kalian pasti mati! Keluar! Pemberontak kalian! Panglima muda, warga menahan jalan. Mau... Berhenti! Jangan sakiti orang tak bersalah. Pemberontak keluar! Warga sekalian, aku Rizky bukan pemberontak. Yang benaran berontak terhadap rakyat itu Raja Lalim di atas tahta naga. Dia bersekongkol demi keuntungan. Serahkan tanah, rakyat tak dihargai. Omong kosong, Paduka itu Raja Agung. Panglima muda, Raja Lalim dan Pangeran Mahkota sudah ditangkap. Pemberontak! Aku Raja Agung. Berani sentuh aku. Rizky, kau membunuh raja. Itu pengkhianatan. Pengkhianatan? Lihat baik-baik. Ini surat raja suratnya ke suku utara. Serahkan 16 wilayah utara demi memanfaatkan suku utara. Habisi keluarga Pratama. Betul! Raja Lalim janji wilayah perbatasan habisi pasukan Pratama Putri juga jadi istriku. Ini Raja Lalim bersekongkol dengan suku utara. Bunuh Raja Lalim! Sudah tamat. Kerajaanku sudah tamat. Ayah Raja! Kami kalah. Pratama kesayangan, aku salah.
Aku rela menyerahkan tahta. Cuma mohon selamatkan hidupku. Kak Rizky, ingat masa lalu. Maafkan aku. Aku mau jadi rakyat biasa. Maafkan kalian, rakyat yang kelaparan di perbatasan. Prajurit yang dibantai suku utara. Siapa yang akan maafkan mereka? Raja Lalim, kerjasama musuh habisi orang baik, bikin rakyat sengsara. Hari ini, aku Rizky, ikuti takdir rakyat. Hukum kedua, eksekusi. Jangan bunuh aku. Raja Agung, jaya selamanya! Permaisuri Agung, jaya selamanya! Berdirilah semua, jangan sujud. Paduka. Hari ini, aku keluarkan kebijakan pertama. Mulai sekarang, sembunyikan sujud. Aku tak butuh budak yang cuma sujud, tapi orang yang tegak berdiri, pemimpin masa depan. Paduka bisa! Aku bersumpah membuat Nusantara Raya makmur dan kuat, menculang di puncak dunia. Selamat pengguna, misi akhir selesai. Misi utama baru terbuka. Mode pengelolaan kerajaan toko barang super nyata terbuka. Seru sekarang. Bintang dan lautan aku datang.